Ray Breslin, seorang ahli pelarian yang reputasinya sudah melegenda, mendapat tawaran bernilai tinggi menguji keamanan penjara paling rahasia, paling tertutup, dan paling ketat yang pernah dirancang. Sebelum berangkat, tim Ray memasang alat pelacak di tubuhnya sebagai langkah keamanan terakhir. Ia lalu dijemput van hitam. Di dalam ia diperlakukan secara kasar, dan parahnya alat pelacak itu dikeluarkan paksa dari tubuhnya. Dalam hitungan detik, Ray dibius dan semua kontak dengan dunia luar pun terputus. Saat Ray sadar, ia sudah berada di dalam sebuah penjara super maksimum yang bahkan tidak masuk akal menurut standar penjara manapun yang pernah ia uji. Merasa tak sanggup, Ray menemui Hobbs sambil menyebutkan kode rahasianya dan meminta segera dikeluarkan. Tapi Hobbs nggak peduli karena ia sudah bersekongkol dengan Lester, atasannya Ray, untuk tidak mengeluarkan Ray dari tempat itu demi keuntungan dari investor. Di dalam penjara itu, ia bertemu dengan Rod, napi misterius yang punya agenda rahasia. Keduanya langsung klop karena memiliki misi yang sama. Kedua tahanan itu lalu membuat keributan agar dimasukkan ke ruang isolasi, di mana Ray menemukan celah di ruang itu. Saat Ray beraksi menutup kamera dengan roti makan siangnya, Rod membuat gaduh untuk mengalihkan perhatian. Ray lalu membuka lantai dengan plat penutup saluran air, lalu turun ke ruang mesin sampai ia menemukan pintu ke atas geladak. Ray terkejut karena penjara itu ternyata berada di atas kapal di tengah lautan luas. Ia pun akhirnya kembali ke ruang isolasi dan dikeluarkan dari situ karena adanya kebocoran. Rencana pun berubah. Rod ngasih tahu Ray, dia bilang kalau kita bikin kerusuhan besar, orang-orangku pasti akan memperhatikan karena sebetulnya dia mempunyai tim di luar sana yang sedang memantau. Esoknya kedua legend itu, maksudnya kedua tahanan itu kembali membuat kerusuhan yang lebih besar hingga CCTV tidak bisa memantau. Sinyal bahaya tertangkap oleh tim hacker Rod. Mereka lalu mengirimkan helikopter ke titik lokasi. Ray lalu melumpuhkan petugas dan merebut senjatanya. Ia lalu mematikan CCTV yang terhubung secara paralel. Ray berhasil masuk ke ruang mesin dan mematikan seluruh sistem yang membuat semua pintu terbuka. Sementara Rod berhasil keluar menuju dek. Saat Ray menuju dek, Hobbs dan pasukannya keburu datang. Ia pun akhirnya bersembunyi di dalam tangki air. Di luar sana, tim bantuan helikopter sudah tiba untuk menjemput Rod sambil menembaki pasukan Hobbs yang mengejarnya. Hobbs lalu kembali menyalakan seluruh sistem. Saat sistem menyala, kapal mereset ulang dan memflush air yang ada di tangki. Dan Ray pun keluar dari sana. Ia pun segera naik ke tangga heli. Namun Hobbs yang tak puas terus menembaki mereka. Dengan kecerdikannya, Ray lalu menembaki drum minyak yang ada di dekat Hobbs dan mengirimkan salam perpisahan melalui tembakannya. Dan keduanya pun akhirnya bersahabat.